Ini tadi belum terekam ternyata. Kita ulang lagi dari awal ya. Iya. Oke, tolong dikenalkan dulu namanya dengan teman-teman yang menyaksikan video ini. Ini nama saya Pak Ustadz Syarifah Faura Asagaf. Ya. Ya. Ibu saya asal Aceh. Ayah saya keturunan Arab bermarga Asagaf, berfam Asagaf. Ya, ya. Ya kan? Perjalanan hidup saya sih panjang ya kan, sangat panjang gitu Pak Ustadz ya, mulai dari faktor pernikahan sampai dengan detik inilah saya bilang, sampai saya pun berdoa karena keluarga, maaf kita bilang keluarga tidak senang sama saya, keluarga jahat sama saya berdoa setiap hari, saya berdoa kepada Allah, saya doa ya Allah jauhkanlah orang-orang yang dengki dari kehidupan saya, tapi ternyata Allah mengabulkan doa saya Ustaz. Jadi seketika itu kami tinggal di Aceh, tepatnya di Sedago Rambung Pak Ustaz kan. Jadi saya sakit Pak Ustaz. Sakit? Saya sakit Pak Ustaz. Sakit apa? Iya, lillahi ta'ala saya sakit. Itu saya nggak tahu sakit apa Pak Ustaz. Karena kalau ke rumah sakit katanya nggak ada sakit, pas muntah itu keluar jarum-jarum, pentul seperti kerak-kerak besi. Udah itu bro, obat udahlah. Habis itu ikhtiar Pak Ustadz. Ikhtiar. Udah selesai sakit itu Pak Ustadz, timbul penyakit kulit saya Pak Ustadz. Timbul penyakit kulit. Ya Masya Allah kali, nauzubillah semua nauzubillah, jangan sampai orang yang ngerasakan ya Pak Ustadz. Baunya bau amis, nggak sanggup saya tantang. Jangankan orang, saya sendiri nggak sanggup nantang Pak Ustadz. Kulit terkelupas sebesar ini Pak Ustadz. Ya Allah. Kulit saya terkelupas seperti kena melepuh kena air panas Ustaz. Dari kepala sampai ujung kaki itu habis, ibaratnya bisa kita bilang, bisa katakan itu kulit saya itu udah busuk lah Pak Ustaz. Terus akhirnya bisa sembuh seperti apa? Sembuh. Akhirnya waktu saya terakhir kena itu Ustaz, waktu kemarin itu suami saya di Medan kerja, saya di Aceh karena kawan untuk menemani ibu saya di sana. Ibu saya kan cuma satu orang lagi, almarhum walid saya kan udah meninggal. Jadi pas waktu tahun 2019 kemarin Pak Ustaz, 3 bulan saya merinding ceritanya Pak Ustaz. Mulai dari bulan 10 sampai dengan bulan 12 saya kena penyakit kulit itu lagi Pak Ustaz, bernanah-nanah kulit saya Pak Ustaz. Jadi orang nyarankan, oh itu kena santet, ke rumah sakit nggak ada obat Ustaz. Oh ini kena santet, kena ini, kena itu. Saya nggak percaya gitu. Saya sholat terus sampai saya ditidurkan sama mama saya. Itu suami saya nggak ada Ustaz, suami saya di Medan bekerja di Sidempuan. Saya nggak bilang sama suami bahwa saya sedang sakit Ustaz. Jadi sampai saya ditidurkan sama orang tua saya, sama mama saya itu di atas daun pisang Ustaz. Karena kalau tidur di atas tilam, di atas tikar itu lengket Ustaz. Oke. Terus? Jadi setelah itu saya berdoa, saya bermunajat sama Allah, ya Allah, jika ini kehendak-Mu, hamba terima. Tapi jika ini memang buatan iblis, tolong cabutkanlah penyakit hamba sebagaimana Engkau mencabut penyakitnya Nabi Ayub. Akhirnya gimana? Akhirnya saya ikhtiar dengan air putih, Pak Ustadz. Diapain air putih itu? Air putih. Diapain? Saya zikirkan, Ustadz. Zikir apa? Saya pakai pertama zikir isim bismillah, bismillahnya 11 kali. Habis itu ya wadud 11 kali, ya hayyun 11 kali, ya qayyum 11 kali, ya razak 11 kali, ya rahman 11 kali, ya mujibas sa'ilin 11 kali, ya zil jalali wal ikram 11 kali Ustaz. Nah, setelah itu saya lakukan 5 hari berturut-turut Ustaz. 5 hari, terus air itu saya kumur-kumur, saya semburkan. Semburkan ke mana? Semburkan ke mana? Itu Ustaz ke telapak tangan. Jadi Ustaz dari muka pertama gini Pak Ustaz,
Saya usap dari muka sampai ke belakang kepala, saya tarik ke kiri, saya ambil lagi airnya, saya tarik ke kanan, ke kaki. Saya bernazar kepada Allah, ya Allah, jika saya sembuh, saya bernazar, saya kendurikan 7 bungkus nasi kepada orang-orang, baik itu fakir miskin, baik itu anak terlantar, baik itu orang sedekah, di kuburan Abu Syah Kuala di Banda Aceh. Oke. Itu waktu kulit melepuh itu, kulit wajah juga ikut ya melepuh? Semua ikut Pak Ustadz. Tapi nggak ada bekasnya sekarang. Kok nggak ada bekas? Masya Allah memang nggak ada ini Pak Ustadz. Nah, Kok bisa ya? Biasanya kan kalau orang baru sakit kan ada bekasnya kan? iya, tapi saya yakin, karena saya yakin Allah itu pasti menolong saya. Ini saya hanya ujian. Ini setelah saya cek ya Ustazah, maksudnya saya nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa dendam. Itu keluarga ibu saya yang melukai saya seperti itu, Ustaz. Akhirnya dia sekarang gimana? Masih sehat atau gimana? Atau kembali ke dia penyakitnya? Sekarang istrinya yang melukai saya, suaminya udah di kursi roda. Kembali pada dia ya. Ya, Masya Allah. Habis itu Ustaz kan, saya mau dipisahkan sama suami saya. Mau dicerai gitu maksudnya? Ya, mau dipisahkan, mau diceraikan. Jadi ibu saya ini, mama saya ini Pak Ustadz, seperti kena termakan santet mereka. Sampai mama saya pada saat ini nggak sayang untuk saya. Jujur aja saya bilang, karena lillahi ta'ala saya berbicara ini. Gitu. Oke. Jadi mama saya total lupa untuk saya, Ustaz. Tapi sekarang udah berubah? Masih seperti itu? Mama saya masih seperti itu, tapi saya nggak masalah. Ini aja saya anggap wajar orang tua seperti itu. Suatu saat beliau akan berubah, karena saya dipisahkan sama keluarga ibu saya itu 15 tahun Pak Ustadz. 15 tahun saya dipisahkan. Oke. Nah, yang saya masih penasaran dengan uang 10 juta tadi itu gimana ceritanya? Nanti yang lain kita tanya lagi ya. Masih penasaran saya. Jadi saya memang betul-betul galau, Ustadz. Jujur aja, saya betul-betul galau. Si abang nggak kerja ya kan? Udah berapa bulan? Udah 3 bulan nggak kerja. Saya jualan bawang kecil-kecilan dengan modal 600.000, Ustadz. Jadi saya udah ketakutan sendiri. Anak saya si Boru Nasution ini masih kecil, ya kan? Jadi saya terus mendawamkan itu terus. Tiba-tiba jam 1:15, abang saya namanya Bang Jauhari, dia ustadz juga di Malaysia. Dia punya pesantren. Oke, terus? Di Malaysia. Jadi tiba-tiba jam 1 dia nelpon saya, Dek, udah dicek. Apanya yang dicek? Saya nggak minta sama dia, Ustadz. Saya nggak minta. Dek, udah dicek, kayak gitu. Apanya dicek? Coba cek rekening. Berapa ringgit, Bang? Saya tanya gitu. Itu 5.000 ringgit, Dek, kata gitu. Terus setelah saya kali-kalikan, alhamdulillah. Habis itu sekitar jam 6 sore, hari itu yang sama, Ustadz. Ya. Hari yang sama. Nah, terus? Jam 6 sore, masuklah banking. Masuk banking dari abang saya satu lagi, Bang Said Al-Mahdali. Jadi dua orang yang kirim ya? Nah, yang satu lagi abang saya yang kirim 400.000. 400.000 itu dari Indonesia, dari Indonesia ya? Dari Malaysia. Malaysia juga? Ya. Jadi total semua 10.400.000 gitu? Jadi saya terkejut, Masya Allah, apa ini? Saya nggak pernah minta. Cuma ada saya minta sekitar 1 bulan yang lalu, Bang, pakai dulu uangmu, nanti aku bayar, patut bayar, patut nggak bayar, kayak gitu. Karena saya Pak Ustadz kan, kami 11 bersaudara Pak Ustadz. Kami 11 bersaudara. Ayah saya punya ibu 4. Jadi ibu saya istri yang ketiga.
Oke. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebelumnya abang yang di Malaysia itu memang udah pernah ngasih sebanyak itu atau memang baru kali itu ngasih atau gimana? Baru kali ini. Mbak tanya dia nggak, kenapa sih abang kepikiran ngasih saya uang sebanyak itu? Abang tanya dia nggak? Apa? Ada saya tanya. Udah dulu saya pokoknya saya itu kan abang sepupu saya yang ngasih segitu, yang 5.000 ringgit. Dia jumpa saya terakhir waktu saya masih kecil, masih saya masih merangkak, umur 6 bulan gitu, Ustaz. Jadi pas tahu saya udah punya anak, dia terkejut. Terus dari mana dia dapat nomor rekeningnya? Emang dia langsung dia tanya siapa? Dari abang yang satu lagi yang punya pesantren di Belawan. Oh. Dari adiknya itu. Dia tanya berapa nomor rekeningnya si Mbak ini, katanya gitu ya? Oh iya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa itu. Makanya ini saya jujur aja, Ustaz ya. Entah kenapa saya ya, Ustaz ya, walaupun nggak ada uang di tangan, Ustaz, saya nggak ada merasa ketakutan, Ustaz. Sedikit pun saya sampai bilang sama suami saya, kita jangan rasa takut kelaparan, karena sesungguhnya Allah itu apa yang kita pikirkan. Jika kita pikirkan kita kelaparan, Allah pasti memberi kelaparan. Saya bilang kayak gitu. Dan jika kita berpikir kita akan punya rezeki, Allah itu akan memberi rezeki kepada kita, kayak gitu. Aku bilang, Pak Ustaz. Suaminya masih bersama sekarang? Suaminya itu loh. Lagi kasih makan ikan kata anak Ustaz. Kenapa? Lagi kasih makan ikan. Oh iya. Tadi kan katanya dulu mau hampir bercerai, makanya saya tanya gitu. Ya, memang dipisahkan saya, Pak Ustaz. 2019 saya di Aceh, dipisahkan sama orang ini. Tapi tiba-tiba saya sadar, saya punya anak, nggak mungkin seperti ini. Saya kembali kemari ke Medan 1 tahun genap, Pak Ustadz. Dari tanggal 23 bulan 3, ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 30 bulan 3, 2020 sampai 2021. 1 tahun saya baru kembali, Ustadz. Oh gitu. Jadi anak-anak yang ngasuh siapa selama nggak kembali? Siapa yang ngasuh? Sama suami. Bisa ngasuh sendirian? Ngasih makan, ngasuh gitu? Sama mama. Sama bau, sama mama. Oh begitu. Oke, tadi saya ingin tanya, Mbak ngamalin satu hari itu salawat kalau misalnya dijumlahkan tuh sampai berapa ya? Berapa kali sehari? Saya nggak hitung, Ustadz, karena ini pada saat saya berbicara sama Ustadz, di hati saya berselawat juga gitu, Ustadz. Oh, di dalam hati itu ya? Nggak hitung saya, Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Jadi maksudnya supaya teman-teman mendapat inspirasi bahwa kalau kita banyak berzikir, banyak bersalawat, Allah pasti akan mudahkan semua urusan kita, begitu ya? Ya, Ustadz. Cuma itulah, Ustadz, kan, setelah saya sakit gitu ya, setelah saya sembuh, saya macam orang gila sekarang, Ustadz. Maksudnya macam orang gila seperti apa? Maksudnya nanti ada yang bilang saya berhalusinasi, tapi saya tidak berhalusinasi, Ustadz. Saya nampak lihat, ini misalnya saya keluar malam, itu nampak saya lihat, itu seperti kuntilanak berdiri. Memang nyata-nyata nampak, Ustadz. Oh, Mbak bisa lihat ya, nampak makhluk halus gitu. Setelah saya sembuh sakit ini, Ustadz. Dulu waktu sakit tak bisa nampak? Nggak bisa, Ustadz. Malah saya kemarin tuh masih saya di Aceh ya, Ustadz, kan, entah kenapa saya gatal tangan saya ini, saya pegang orang yang kena kanker payudara, saya obati, bisa sembuh gitu, Ustadz, sampai sekarang bisa sembuh. Oh begitu, ya. Nah, waktu itu Mbak bisa dapat inspirasi ngobatin pakai zikir itu dari ada yang ngajarin atau dapat ilham sendiri atau bagaimana? Nggak tahu lah, Ustadz, asal-asal aja gitu. Oh ya. Begitu ya. Bukan memang ada bukan cuma saya waktu ini, Ustadz, kan waktu saya dalam keadaan sakit, Ustadz, tahap-tahap penyembuhan ya, saya tidur di teras depan rumah, di teras saya tidur, Ustadz.
Jadi saya tidur di teras rumah. Jadi antara sadar dengan tidak sadar seperti ada 7 pedang seperti ibaratnya pedang samurai Ustaz. Panjangnya sekitar 3 meter masuk, terbelah dada saya, masuk ke dalam dada saya ini Ustaz. Terus? Terus ada bintang masuk, 7 bintang masuk ke sini. Jadi setelah itu saya Ustaz ya, maksudnya bukan saya membanggakan diri, iya. Bukan saya membanggakan diri, bukan saya sombongkan diri. Saya insya Allah kalau tergores dengan pisau nggak ada apa-apanya Ustadz sekarang. Tergores dengan pisau tak merasa sakit? Nggak ada. Gitu. Ya. Saya tahu udah. Nah, tapi kalau tidur sering mimpi buruk ya? Enggak. Cuma saya sering mimpi almarhum walid saya, almarhum ayah saya. Oh begitu. Ya. Karena pernah hari itu kemarin kan saya sempat keguguran Ustadz ya, sempat keguguran usia kandungan 4 bulan. Jadi kan saya agak galau ya Ustadz ya. Jadi saya malam kelima saya mimpi ayah saya. Mimpi ayah saya ikuti ayah saya ada suatu danau. Ayah saya berpakaian jubah putih pakai selempang hijau, imamahnya warna hijau. Jadi saya ikuti. Habis itu ayah saya lihat saya ke belakang, pulang kamu balik. Disuruhnya saya balik. Balik kamu, jangan kamu kemari. Kata gitu. Tuh. Jangan kamu ikuti saya, kamu balik, kata gitu. Masih banyak tanggung jawab kamu ke depan, kata kayak gitu. Jadi saya bilang, Walid, saya nggak tahu jalan lagi, Walid. Diantarnya saya di depan, ayah saya di belakang, mengarahkan jalan, pulang langsung. Naik ke atas saya jumpa sama suami saya, Ustadz. Oh begitu, ya. Nah ini selama Mbak bersalawat, apakah ini adalah keajaiban yang pertama atau ada keajaiban yang kecil yang lain yang pernah dirasakan? Nggak tahu Ustadz ya, karena gini Ustadz, saya seperti nggak ada merasa ketakutan apa-apa Ustadz. Sampai saya pernah masuk ke gereja Ustadz. Ngapain? Bulan 9 kemarin saya masuk ke gereja dekat dengan rumah saya sini Ustadz. Ngapain ke gereja coba? Nah, jadi ada pendeta itu ngundang saya. Jadi saya jelaskan. Sampai alhamdulillah pendeta itu udah masuk Islam sekarang di Aceh Ustadz. Oh gitu. Waktu Mbak masuk gereja nggak pakai jilbab? Pakai. Terus orang saya nggak pernah lepas jilbab saya. Terus orang nggak pada heran itu, ngapain sih orang ini orang agama Islam masuk gereja nggak mikir gitu? Saya gini aja Ustadz, biarkan netizen berkata apa tentang saya, namun saya yang penting kalau ibaratnya saya berjalan setapak dan duduk sebatas punggung saya itu. Masya Allah, luar biasa ya. Oke Mbak, ini menarik sekali ceritanya ya. Sudah dapat uang 10 juta, udah dibelanjain belum tadi? Langsung belanja ya? Hah? Ustaz. Kenapa? Ngomonglah sama, tapi katanya mau jumpa sama Ustaz. Putri. Suruh doain Putri biar. Mana putrinya? Bagi aku doa. Mana putrinya? Halo, ini ke Putri udah kelas berapa? Putrinya kelas berapa? Putrinya kelas berapa? Putri udah kelas 3. Kelas 3 SD ya? Iya. Adiknya? Adiknya? Adik berapa? TK. Oh masuk TK, Masya Allah. bilang doa. Banyak-banyak bersalawat ya. Ya. Ya, Masya Tiap hari Allah. pun Ustaz. Iya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Amin Ustaz. Jadi saya gini ya Ustaz ya, saya misalnya ada apa-apa sesuatu kejadian seperti orang hilang ingatan gitu, nggak takut sama sekali, apapun saya nggak takut Ustaz.
Iya, sebetulnya saya melihat itu semua itu karena di dalam tubuhnya Mbak itu masih ada jin yang bersemayam, makanya ada seperti itu gitu loh. Jadi tadi itu kan bisa melihat makhluk halus itu karena ada di dalam, masih di dalam tubuh. Itu bisa ngobatin tiba-tiba, itu juga ciri-cirinya. Baru belum habis itu masih perlu bisa diruqyah lagi itu. Oke? Oh, diruqyah. Iya, belum habis itu. Suami saya diruqyah Ustaz. Kenapa? Oh, belum habis. Iya, belum habis. Dia masih ada di dalam tubuh. Suami saya diruqyah aja Ustaz. Ya, dua-duanya pun boleh, ya. Jadi, Pak, jadi gini ceritanya Ustaz ya kan. Ayahnya ini kayak mana kita bilang ya Ustaz ya, waktu saya pantau gitu Ustaz ya kan, waktu saya pantau gitu kan, saya teliti macam ada pengikut itu leluhurnya gitu Ustaz. Oh iya, berarti memang ada. Berarti kan Mbak kan bisa lihat. Tapi di tubuh Mbak pun ada juga, sama-sama ada gitu. Gitu ya Ustaz. Jadi bagaimana sikapnya? Maksudnya kita untuk meruqyah pribadi itu gimana? Kalau ruqyah pribadi itu ya cukup baca surah Al-Baqarah aja setiap hari. Al-Baqarah itu ayat ruqyah itu kalau bisa habis dibaca, tapi kalau tak bisa minimal 1 juz 1 hari. Itu. Saya ini Ustaz, kayak mana saya sering dengan Al-Muluk, Bismillahirrahmanirrahim ya. Fazalikal ladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi saya dengan Al-Muluk itu selalu Ustaz. Al-Muluk pun boleh, cuma kalau untuk ayat ruqyah lebih ampuh pakai Al-Baqarah. Kalau Al-Muluk tidak seampuh pakai Al-Baqarah. Iya. Oke. Ya ini lagi Ustaz. Satu lagi saya bilang. Jadi gini Ustaz, maksudnya kayak mana ya? Saya yang saya bilang nggak ada rasa ketakutan itu Ustaz kan bukan ketakutan lihat setan ini itu, bukan Ustaz. Nggak ada rasa ketakutan saya itu jika misalnya nggak ada uang di tangan. Saya masih berani berjalan itu. Nggak ada saya rasa ketakutan nanti ini kayak mana itu nggak ada itu saya rasa ketakutan Ustaz. Iya, itu karena kita sudah ada hubungan lebih dekat dengan Allah. Kalau orang yang imannya kuat kan, amalnya bagus, dia memang tidak ada rasa khawatir karena Allah SWT selalu melindungi orang tersebut gitu. Jadi rasa tenang di dalam jiwa itu timbul karena kedekatan dengan Allah itu dia. Makanya seperti itu. Saya juga sama. Habis itu ini lagi Ustaz kan, saya pernah berzikir ya kan. Saya aja ketakutan waktu zikir ya. Pernah berzikir saya Ustaz, seperti naik saya 1 meter dari lantai, terkejut saya, terpelanting gitu. Itu kenapa seperti itu Ustaz? Kalau itu saya tak tahu. Itu tak tahu saya. Itulah. Jadi kan itu makanya saya bilang semenjak saya dawamkan amalan, saya seperti nggak ada rasa takut apa-apa Ustaz. Cuma dulu saya ada waktu masa saya di SMA ya, masa saya di asrama dulu Ustaz, masa saya SMP lah ya. Masa di asrama dulu saya jahil Ustaz. Dulu saya jahil. Oke. Dulu saya pernah nuntut Ustaz, surah Yusuf Ustaz. Maksudnya nuntut surah Yusuf gimana? Seperti apa caranya itu? Saya amalkan surah Yusuf itu Ustaz. Untuk apa? Supaya cantik Ustaz. Oh gitu. Ya, tapi kan bukan untuk menzalimi orang kan, bukan untuk tujuan yang tidak baik kan? Tolong Pak, saya juga karena Allah saya berbicara. Karena dulu saya SMP, saya jahil, saya untuk ngerjain orang Ustaz, udah orang kejar-kejarin saya, masa bodoh kamu situ kayak gitu Ustaz. Saya nggak mau munafik Ustaz, saya apa adanya gitu bilang. Iya. Nah itu. Oke, tadi saya masih penasaran dengan sakit yang tadi kulit sampai meleputu itu berapa lama Mbak sakit? Sampai bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun. Ada ya Bang, 3 tahun Bang ya? Bang? Ada Bang? Ada Ustaz 3 tahun.
Jadi selama 3 tahun tuh macam mana cara makan, cara mandi, cara apa semua? Terakhirnya itulah sembuh pas 2019 akhir itu. Ada kawan ya kan, ada kawan anak pesantren, anak dari cucu dari Abuya Dokter Syekh Haji Mudawali Al-Khalidi. Ya. Cucu dari Abuya Mudawali di pesantren Aceh Selatan, pesantren lama pesantren apa namanya, pokoknya di Aceh Selatan lah. Jadi dia itu telepon saya, Ana dengar ente sakit ya? Iya, sakit apa ente? Ya, aku ceritakan ya. Oh iya, carikan daun gelunggung. Kamu kan daun gelunggung? Oke, terus? Jadi caranya kamu ambil garam sejumpit, rebus itu daun gelunggung, masukin garam, kamu bacakan Al-Fatihah 7 kali. Terus Al-Ikhlas 7 kali. Kenapa harus Al-Ikhlas? Saya bertanya itu karena kita melepaskan semua ini dengan keikhlasan, kata dia gitu, Ustaz. Terus kamu baca selawat apa? Saya tanya kayak gitu. Dibilang selawat yang pernah kami dulu waktu di asrama. Inilah salim wa salim ya Rabbi ala nabil Mustafa wa alihi wa sahbihi zawil qiram. Selawat itulah saya baca, Ustaz. Masya Allah. Selawat itu 15 kali baru mandi dengan air itu, Ustaz. Masya Allah. Setelah mandi dari air itu baru nanahnya luntur gitu, Ustaz. Luntur gitu tiba-tiba, Ustaz. Oh begitu, Masya Allah. Oke, ini sudah sekitar setengah jam loh kita ngobrol. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman biar kita sudahi ya. Ya, pesan-pesan dari aku pertama ya Ustaz ya, jangan pernah ke dukun, jangan mempercayai hal-hal syirik, tapi kalau bisa berobatlah sendiri, ruqyahkanlah diri sendiri. Karena apa? Sesungguhnya obat yang paling sangat mujarab kalau menurut aku itu air putih ya Ustaz. Masya Allah. Nah, hindari perbuatan syirik Ustaz, karena sesungguhnya dosa syirik itu tidak akan pernah diampunkan oleh Allah, Ustaz. Masya Allah. Oke. Nah, kedua pesan aku, jangan pernah ada berburuk sangka, baik itu untuk Tuhan kita Allah ataupun sesama kita, sesama umat, sesama makhluk kita. Jangan pernah berburuk sangka, karena perkataan, pikiran kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jadi kalau kita berharap kita supaya bagus, maka berpikiran positif, jangan pernah berpikiran negatif. Masya Allah. Ketiga, apa tuh? Berbanyak apa? Banyak zikir. Tunggunya kan selawat dan zikir. Oke, ini sepertinya koneksi agak kurang bagus ya. Halo? Koneksinya kurang bagus. Iya, halo. Iya. Oke. Menurut aku, berbanyaklah selawat dan zikir. Berbanyak selawat dan zikir. Hindarilah duduk-duduk, maksudnya duduk berkumpul-kumpul, karena sesungguhnya orang yang duduk berkumpul itu pasti ada gibah ke orang. Nah, karena aku jujur aja Ustaz, aku nggak pernah duduk-duduk itu ya, aku di rumah selalu ya. Nah, habis itu Ustaz, apalagi jika memang berkemampuan, bersedekahlah. Bersedekahlah, karena sesungguhnya sedekah itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Masya Allah, luar biasa. Oke, itu aja. Ada lagi? Ustaz, ya udah itu aja. Nah, ini Ustaz, ini kapan-kapan jumpa ini sama Boru Suti Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Diselawatin aja, mudah-mudahan kita bisa langsung jumpa, nggak lewat video call lah ya.
Iya. Iya. Katanya tadi kepengen kan jumpa sama Ustaz. Iya, kan ini kan masih jumpanya lewat video call masih. Kalau nanti Allah berikan kemudahan ya bisa jumpa langsung ya. Insya Allah. Kapan balik ke Medan Ustaz? Nanti silaturahmi ke rumah kami. Tinggalnya di kota Medan ya? Di kota Medan? Iya di Medan Ustaz. Oke, Ya. mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan kalau saya ke Medan saya pasti kabarin. Oke, udah dulu ya. Oh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah, masya Allah.